Dasar-dasar proteksi petir dan grounding. Outline. Konsep dasar petir dan dampaknya. Sistem proteksi petir eksternal External Lightning Protection System (LPS). Proteksi internal dan bonding. Sistem grounding dan kinerjanya. Tujuan. Menjelaskan prinsip dasar terjadinya petir dan dampaknya terhadap manusia, bangunan, dan sistem kelistrikan, termasuk berbagai jenis sambaran dan karakteristik energinya, mengidentifikasi komponen dan prinsip kerja sistem proteksi petir eksternal (LPS) meliputi air termination, down conductor, dan air termination serta memahami penerapan zone of protection sesuai standar. Menerapkan konsep proteksi internal dan sistem bonding untuk mengendalikan lonjakan tegangan, mengatur koordinasi SPD, dan menghindari beda potensial antar sistem konduktif, menjelaskan fungsi, jenis, dan parameter teknis sistem grounding serta mampu menilai efektivitasnya melalui pengukuran resistansi dan penerapan equipotential bonding. Konsep dasar petir dan dampaknya. 1,1 Mekanisme terbentuknya petir akibat beda potensial antara awan dan bumi. Menerapkan konsep proteksi internal dan sistem bonding untuk mengendalikan lonjakan tegangan, mengatur koordinasi SPD, dan menghindari beda potensial antar sistem konduktif, menjelaskan fungsi, jenis, dan parameter teknis sistem grounding serta mampu menilai efektivitasnya melalui pengukuran resistansi dan penerapan equipotential bonding. 1,2 Jenis sambaran. Sambaran langsung direct strike, petir mengenai langsung struktur atau objek misal menara, bangunan, antena, menyebabkan kerusakan fisik, kebakaran, atau keruntuhan struktur. Sambaran tidak langsung indirect strike, terjadi ketika petir menyambar di dekat instalasi dan menimbulkan medan elektromagnetik, menyebabkan tegangan induksi yang bisa merusak peralatan elektronik. Side flash, loncatan muatan listrik dari titik sambaran ke objek lain yang memiliki beda potensial lebih rendah misal ke pipa logam atau kabel, berisiko tinggi bagi manusia yang berada di dekat jalur rambat arus petir, surge atau transient overvoltage. Lonjakan tegangan sesaat pada sistem kelistrikan akibat sambaran petir tidak langsung atau switching, dapat merusak peralatan sensitif seperti PLC, komputer, dan sistem kontrol. 1,3 Energi petir dan dampaknya terhadap manusia, bangunan, serta sistem kelistrikan. Terhadap manusia, sambaran langsung bisa menyebabkan luka bakar berat, gangguan jantung, bahkan kematian. Tegangan langkah step voltage dan tegangan sentuh touch voltage juga bisa fatal walau tanpa sambaran langsung. Terhadap bangunan, menimbulkan kebakaran, retak struktural, atau ledakan akibat pemanasan mendadak, dapat menghancurkan isolasi kabel atau merusak atap logam. Terhadap sistem kelistrikan, menyebabkan gangguan pada jaringan distribusi, transformator, panel kontrol, hingga downtime sistem produksi. Lonjakan arus dapat masuk melalui jalur DA, komunikasi, atau grounding yang tidak efektif. 1,4 Kasus kerusakan akibat arus petir. Kasus 1, gudang bahan kimia tersambar petir sistem grounding tidak terhubung antar struktur memicu kebakaran besar. Kasus 2, pabrik tekstil kehilangan sistem kontrol produksi karena surge dari sambaran tidak langsung kerugian downtime 2 hari. Kasus 3, menara komunikasi di daerah tinggi terbakar karena penangkap petir tidak memenuhi radius perlindungan standar. Pelajaran, integrasi sistem proteksi dan inspeksi berkala sangat penting untuk mencegah kegagalan proteksi. 2,1 Komponen utama sistem proteksi petir. Sistem proteksi petir eksternal berfungsi menangkap sambaran petir, menyalurkan arusnya ke tanah, dan mendispersikannya dengan aman. Terdiri dari 3 komponen pokok yang harus terhubung secara kontinu dan memiliki impedansi rendah. Air termination sistem penangkap petir dapat berupa batang Franklin, kawat bentang, atau early streamer emission ESC. Dipasang di titik tertinggi struktur agar menjadi target utama sambaran petir. Desain mengikuti prinsip zona of protection radius perlindungan berbentuk kerucut di bawah terminal. Down conductor penghantar turun, menyalurkan arus petir dari penangkap ke sistem pentanahan.
Harus dibuat sependek dan selurus mungkin untuk menghindari loncatan side flash. Gunakan konduktor tembaga berpenampang besar 50 mm persegi dan sambungan mekanis yang kuat. Earth termination sistem pentanahan. Mengalirkan arus petir ke bumi secara aman, umumnya berupa batang elektroda, grid, atau ring di sekeliling bangunan. Harus memiliki resistansi tanah rendah 10 untuk sistem petir. 2,2 Prinsip Zona of Protection dan Radius Perlindungan. Konsep, area di bawah penangkap petir di mana struktur dianggap terlindungi. Menggunakan metode, Rolling Sphere Method IEC 62305, bola imajiner dengan jari-jari 20-60 m digulingkan di sekitar struktur untuk menentukan titik rawan sambaran. Protective Angle Method. Sudut perlindungan 30-45 derajat dari ujung penangkap ke permukaan bangunan. Penentuan radius dan jumlah terminal harus mempertimbangkan tinggi bangunan, lokasi, dan tingkat risiko sambaran. 2,3 Penempatan penangkap dan jalur konduktor. Penangkap ditempatkan di titik tertinggi bangunan, menara, cerobong, atau antena. Area terbuka seperti atap datar menggunakan kawat bentang mesh. Jalur konduktor turun minimal 2 jalur berjarak merata untuk menyeimbangkan arus petir. Hindari tikungan tajam 90 derajat dan sambungan berlebihan. Semua konduktor harus dibonding dengan struktur logam di sekitarnya, pipa, tangga, railing. 2,4 Persyaratan material dan sambungan. Bahan, tembaga, aluminium, atau baja galvanis dengan ketahanan tinggi terhadap korosi dan arus besar. Ukuran minimum, tembaga, 50 mm persegi, aluminium, 70 mm persegi, baja galvanis, 75 mm persegi. Sambungan harus kuat secara mekanis, bersih dari karat, dan diberi perlindungan tambahan terhadap kelembapan. Penggunaan exothermic welding cable sangat direkomendasikan untuk koneksi jangka panjang yang stabil. Proteksi internal dan bonding. 3,1 Tujuan. Setelah sambaran petir, energi elektromagnetik dan arus surge dapat masuk ke sistem kelistrikan melalui kabel data, atau struktur logam. Proteksi internal bertujuan melindungi perangkat elektronik, sistem kontrol, dan komunikasi dari kerusakan akibat lonjakan tegangan atau arus transien. Fokus utama, pembatasan beda potensial antar sistem dan pengendalian arus surge sebelum mencapai peralatan sensitif. Proteksi internal bekerja melengkapi sistem eksternal, bukan menggantikannya. 3,2 Komponen utama proteksi internal. Proteksi internal terdiri atas kombinasi komponen dan strategi berikut. Surge Protective Device SPD, alat yang membatasi tegangan berlebih dengan menyalurkan lonjakan ke grounding, dipasang pada panel utama, subpanel, dan titik masuk sistem komunikasi. Menyerap energi surge akibat petir, switching, atau gangguan sistem tenaga. SPD bekerja dalam hitungan nanodetik untuk mencegah tegangan melebihi ambang aman. Equipotential bonding, proses menghubungkan seluruh bagian logam, sistem listrik, dan pipa ke titik potensial yang sama, mencegah terjadinya side flash akibat beda potensial antar struktur, termasuk bonding antara sistem komunikasi, pipa air, sistem pendingin, dan rangka baja bangunan, biasanya dilakukan di main equipotential bonding bar MEBB yang terhubung ke grounding utama. Shielding dan routing kabel, kabel data dan sinyal harus dilindungi dengan pelindung logam shield dan di grounding di satu titik. Pisahkan jalur kabel dan kabel kontrol minimal 30 cm untuk mengurangi coupling elektromagnetik. Gunakan metal trunking atau conduit untuk area berisiko tinggi. Hindari kabel melingkar atau melintasi jalur daun conductor. 3,3 Prinsip koordinasi tingkat SPD. Tipe 1, dipasang pada titik masuk utama main distribution board. Dirancang menahan arus petir langsung arus puncak hingga 25-50 K. Tipe 2, dipasang di panel distribusi sekunder atau subpanel, melindungi peralatan dari lonjakan tegangan residual. Tipe 3, dipasang dekat peralatan sensitif PLC, komputer, instrumen, menyediakan perlindungan akhir terhadap lonjakan tegangan kecil. Koordinasi ketiganya penting agar arus surge diredam bertahap tanpa kerusakan antar lapisan.
3,4 Manfaat proteksi internal yang efektif. Mencegah kerusakan sistem kontrol dan otomasi industri, mengurangi downtime akibat gangguan lonjakan tegangan, menjamin keselamatan operator dari tegangan sentuh, meningkatkan keandalan sistem listrik dan komunikasi. Sistem grounding dan kinerjanya. 4,1 Fungsi grounding. Grounding berfungsi sebagai jalur aman untuk menyalurkan arus gangguan, arus bocor, maupun arus petir ke bumi. Tujuan utamanya, keselamatan manusia, mencegah tegangan langkah step voltage dan tegangan sentuh touch voltage yang berbahaya, perlindungan peralatan, mencegah kerusakan akibat lonjakan arus atau beda potensial. Stabilisasi sistem listrik, menjaga referensi potensial netral tetap konstan. Grounding juga berperan penting dalam sistem proteksi petir agar arus petir segera terdispersi tanpa efek balik ke peralatan. 4,2 Jenis sistem grounding. Rad grounding batang, menggunakan batang logam, biasanya tembaga atau baja berlapis tembaga, ditanam vertikal ke tanah, umum digunakan untuk instalasi kecil atau sistem lokal. Dapat menggunakan lebih dari satu rad untuk menurunkan resistansi tanah. Grid grounding mesh atau jala tanah, terdiri dari konduktor horizontal yang membentuk jaring di bawah permukaan tanah, cocok untuk area luas seperti gardu, pabrik, atau menara komunikasi, memberikan area kontak luas dengan tanah, sehingga resistansinya rendah dan distribusi arus lebih merata. Plate grounding pelat, menggunakan pelat logam, tembaga atau baja galvanis ditanam horizontal, efektif di area dengan ruang terbatas atau tanah berbatu. Foundation grounding, ground beton, menggunakan besi tulangan rebar pada pondasi bangunan sebagai elektroda bumi, efektif dan ekonomis karena menjadi bagian dari struktur bangunan itu sendiri. 4,3 Parameter utama kinerja grounding. Resistansi tanah, arus resistance, nilai ideal untuk sistem petir, 10 lebih rendah lebih baik, untuk sistem proteksi keselamatan dan peralatan. 5. Resistivitas tanah, dipengaruhi oleh jenis tanah, kelembapan, suhu, dan kandungan garam. Tanah lembab atau berpasir lebih baik dibanding tanah berbatu atau kering. Jarak antar elektroda, minimal 2 kali panjang elektroda untuk menghindari saling pengaruh medan listrik, faktor pengaruh, kedalaman pemasangan, luas area, dan korosi konduktor. 4,4 Pengukuran dan perawatan sistem grounding. Metode pengukuran, Fall of Potential Method. 3-point test paling umum untuk mengetahui resistansi total. Clamp meter method tanpa pemutusan koneksi, digunakan untuk sistem kompleks. Frekuensi pengukuran, minimal 1 kali per tahun atau setiap kali terjadi modifikasi sistem. Perawatan, periksa sambungan dan titik bonding terhadap korosi. Bersihkan area elektroda dari kerak atau oksida. Catat hasil pengukuran dalam log pemeliharaan sistem kelistrikan. 4,5 Faktor yang mempengaruhi efektivitas grounding. Jenis dan kelembapan tanah. Tanah basah menurunkan resistansi. Panjang dan diameter konduktor semakin besar, semakin baik. Jumlah dan jarak elektroda lebih banyak, rad resistansi lebih rendah. Kualitas sambungan antar konduktor dan ke sistem bonding utama. Usia instalasi dan tingkat korosi material.